warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jowo. Kali ini yaitu zodiak Scorpio. Bagaimanakah ramalan 2022 untuk zodiak Scorpio ya? Jadi di sini ada file 1, file 2 dan file 3. Ya, file 1, file 2 dan file 3. Kalian pilih salah satu mana yang terkoneksi dengan kalian. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan manakah angka yang muncul dalam hati kalian ya. Oke, akan saya mulai. Bagaimanakah kehidupan, keuangan, kesehatan, dan asmara kalian ya, juga warna keberuntungan dan angka keberuntungan kalian. Untuk file 1. Oke. Bagaimanakah kehidupan untuk Scorpio file 1? Ada Moon dan di sini ada angka 8. Saya merasakan rezeki kamu bagus, kehidupan kamu lebih bagus untuk di 2022. Untuk Scorpio file 1 saya merasakan energi positifnya meningkat sangat drastis daripada tahun 2021. Jadi energi positifnya untuk kehidupannya tuh naik ya, energi positifnya. Untuk aura mungkin dirimu akan mendapatkan lebih kebahagiaan, kegembiraan di tahun 2022 daripada tahun 2021. Mungkin di 2021 kamu merasa sedih, banyak hal yang menguras energi kamu sehingga kamu merasakan banyak hal yang luar biasa, tidak begitu membahagiakan lah. Tapi semua pasti ada hikmahnya. Di tahun 2022 ada energi yang naik, terus naik saya merasakan. Dan kalau ada rembulan berarti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus. But hati-hati, di sini ada Fox, ada 1, 2, 3, ada 9. Ini kalau 9 kartu gambar kalau di kartu Rabbit Rating ya. Ini menandakan kamu akan mendapatkan masalah yang besar pula. Jadi naikkanlah energi positif kamu setinggi-tingginya. Buatlah di tahun baru nanti menjadi malam yang sakral kalau saran saya. Jadikanlah malam yang kamu karena apa? Kamu akan menghadapi ujian juga akan berat. Jadi minta sama Tuhan di malam tahun baru jangan dibikin hura-hura atau dirimu pesta-pesta. Sebaiknya kalau malam tahun baru sih menurut saya adalah malam yang sakral di mana kita akan mengumpulkan energi. Kalau saya lebih baik saya kumpulkan energi dengan cara berdoa, dengan saya sholat, dengan berzikir. Akhirnya seperti di situ meditasi. Saya minta sama Tuhan di malam itu bahwa sepanjang tahun 2022 saya minta kemudahan, kebahagiaan, pertolongannya. Hal-hal yang mungkin akan datang, yang mungkin tidak membahagiakan, semoga diberi kekuatan. Jadi bikin untuk dirimu mengumpulkan energi itu agar kamu siap menghadapi tahun 2022. Di sini walaupun energi positif kamu drastis, memang ada sesuatu yang bikin happy, tetapi ujiannya juga lumayan besar. Ada COVID, ada hal yang mungkin bikin sedih di tahun 2022. Saya merasakan ada peningkatan yang sangat drastis, tapi pengorbanannya juga luar biasa. Jadi seperti pengorbanan yang kamu harus ibaratnya lakukan itu juga luar biasa ya. Sangat berat. Ace of Coins. Banyak sekali hal-hal yang akan kamu dapatkan, khususnya perkara rezeki, perkara karir kamu, ada sesuatu yang mungkin kalian capai ya, kalian capai. Tetapi ingat, jika ada ujian yang besar itu berbanding lurus dengan apa yang kamu dapat. Jika kamu mendapatkan hal besar, pasti ujiannya juga besar. Jadi kamu harus menyadari itu dan harus prepare untuk jiwa kamu untuk menghadapi semua yang akan terjadi. Page of Swords dan ada 8 of Coins. Di tahun 2022 kamu cukup bekerja keras ya, menjadi orang-orang yang benar-benar bagaimana caranya agar kamu bisa hidup itu cukup luar biasa, lebih bekerja keras lagi daripada 2021. Dan saya merasakan bahwa di tahun 2022 di tahun 22 ini yang angka kembar ini akan banyak kebaikan untuk dirimu, akan banyak hal yang bikin jadi hidup kamu daripada tahun 21 ke tahun 22 itu lebih more blissful
Maksudnya banyak berkah yang akan kamu terima di tahun 2022, yang walaupun mungkin hati-hati jika ada ujian berat, kamu harus ingat semua yang kamu dapatkan pasti akan ada konsekuensinya. Jadi tidak mungkin Tuhan tuh gak akan menguji walaupun kita sudah melalui banyak hal, karena hidup tuh memang kita untuk diuji, untuk biar kita semakin lebih hati-hati, untuk menaikkan kualitas kita pastinya ya. Jadi di sini akan banyak hal yang luar biasa. Kehidupan kamu juga, tempuhannya, jalan kamu tuh akan menanjak ya, menanjak. Jadi hati-hati, dan menanjaknya itu hampir drastis. Jadi perubahan kehidupan kamu tuh hampir dari persentase yang mungkin 25% ke 75%. Jadi agak banyak, jadi lebih hati-hati dan waspada. Untuk keuangan kamu, ada mountain. Keuangan kamu di sini memang selama ini mungkin kamu luar biasa ya. Kamu bekerja keras untuk mencari uang, itu seperti kamu mendaki gunung, susah banget, bersusah payah, capek, letih, dan seolah-olah kamu tidak boleh berhenti sampai ke titik puncak. Berhenti hanya sebentar. Waktu yang kamu sisihkan untuk hidupmu pun hanya sebentar. Dan di kartu kedua ada child. Semua yang kamu usahakan, di sini ada matahari terbit. Mulai kayak seseorang yang seperti menemukan seseorang, hidup kamu itu seperti seseorang yang menemukan pintu. Sudah ada pintu gerbang. Di situ awal baru, babak baru untuk kehidupan keuangan kamu yang lebih baik. Mungkin karir kamu di tahun 2022 itu ada kenaikan. Bisa jadi kamu naik gaji, naik pangkat, banyak hal. Yang penting di sini sebenarnya kalau globalnya kamu ada taraf hidup kamu tuh naik. Di kartu ketiga ada bear. 1, 2, 3, 4, ada 12. Di sini beruang. Beruang, kalau saya katakan bahwa di sini ada sesuatu yang berkah, sesuatu yang luar biasa. Dan beruang itu sosok yang menurut saya adalah sosok yang penyayang terhadap keluarganya. Jadi memang kamu ada seseorang yang sayang juga sama keluarga, bekerja keras untuk keluarga. So kamu mendapatkan luar biasa berkah di tahun 2022. Queen of Cups di kartu pertama untuk tarotnya. Jadi hati-hati, ada sesuatu yang bikin mungkin sedih, stres perkara uang, karena memang lagi-lagi di sini kamu ada hidup untuk menghidupi keluarga kamu. Makanya di sini ada beruang ya. Dan rezeki kamu memang besar, tapi kesulitan kamu juga besar, dan terkadang kesulitan itu, ujian itu memang dari keluarga kamu sendiri. Di tahun 2022 bagaimana kamu bisa kayak melepaskan semua yang mungkin menguji kamu, yang bikin kamu capek, bikin kamu stres. Kamu memang di tahun 2022 saya merasakan aura gold kamu bagus banget. Kerjaan kamu juga cukup numpuk ya, kamu juga cukup lumayan capek, dan makanya tadi saya bilang bahwa kamu sangat bekerja keras di tahun 2022. Jadi hati-hati, jaga kesehatan kamu. Mostly di sini ada Ten of Cups, yang berarti di sini adalah kebahagiaan yang akan kamu dapat. Untuk keuangan kamu, pokoknya kamu bahagia deh. Gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Mungkin untuk urusan di sini kamu juga jangan lupa untuk dekat sama Tuhan. Memang akan banyak terbuka tabir-tabir yang menutupi rezeki kamu, sudah mulai terbuka. Jadi kamu tuh rezeki belum rezeki kamu banyak banget di tahun 2022. Dan jangan lupa semua sudah dibuka sama Tuhan. Tetapi jangan lupa kamu jangan jauh-jauh sama Tuhan. Jadi pada saat energi positif kamu besar, sama Tuhan ditakdirkan kamu punya energi positif sangat besar untuk rezeki kamu. Jangan sampai kamu lengah, jangan sampai kamu lupa. Kamu harus tetap seperti sebelumnya. Kamu harus selalu mendekat sama Tuhan. Sesibuk apapun kamu, luangkan waktu untuk Tuhan kamu ya. Biar kamu selalu dijaga sama Tuhan. Di sini ada Six of Cups. Jadi dijaga Tuhan, dijaga hati kamu, dijaga semuanya. Biar tidak diambil aja ya. Jadi jangan sampai kamu takabur di tahun 2022. Ingat ya, semua ini karena kehendak Tuhan. Mungkin karena memang kerja keras kamu, tetapi tetap semua tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan ya. Jadi harus ingat itu. Kehidupan kalian mostly untuk 2022 Scorpio pada satu bagus banget. Aura kalian memang energi positifnya tinggi banget, dan tetapi masih ada kabut, berarti ada masalah juga yang akan kalian hadapi dan harus siap-siap. Pada saat pohon itu semakin tinggi, pasti anginnya juga, terpaannya juga sangat besar. Bagaimana ke asmara? Oke, bagaimana ke asmara yang single? Yang single
The universe has my back. Ya. Di tahun 2022 untuk yang single harus banyak belajar. Di sini ada book. Sama Tuhan tuh dikasih di depan kamu kenyataan hidup yang baik, yang tidak baik, yang susah dan yang senang ya. Di situ untuk kamu pelajari. Sebenarnya kita tuh selalu belajar setiap hari. Kita tuh dikasih pelajaran sama Tuhan walaupun kadang kita sadar nggak sadar diuji terus every time, every minute sih. Jadi memang, dan jangan lupa pada saat kamu diuji memang hal yang menyakitkan pastinya. Jangan lupa bahwa Tuhan tuh selalu ada di belakang kamu. Semesta selalu mendukungmu. Kayaknya karena saya merasakan yang single di tahun 2022, energinya lebih bagus ya, yang Scorpio lebih bagus, lebih tenang, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Di sini dia punya rezeki juga bagus ya, ada Nine of Pentacles. Banyak keinginan juga tercapai. Dia bisa mengelola jiwanya dengan baik. Pekerjaannya juga bisa tercapai. Jadi pekerjaan juga akan banyak kemudahan untuk yang single. Pekerjaan, cita-citanya, semuanya mudah ya di sini. Cuman di tahun 2022 saya melihat kamu masih merasakan kayak rasa sakit itu, masih ada rasa trauma mungkin bisa jadi, atau rasa takut, atau memang untuk memulai cinta lagi, untuk mencintai seseorang lagi itu tidak mudah untuk Scorpio PL1. Jadi memang yang difokuskan adalah kamu mempelajari dulu hidup kamu lakukan yang terbaik untuk kamu, itu sudah benar. Fokus ke karir kamu, fokus ke sekolah kamu, ke kuliah kamu, dan juga jadi kamu akan dapat kemudahan dari banyak hal, dari finansial. Mungkin di sisi cinta kamu asmara belum beruntung, tetapi di sini saya merasakan bahwa kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang sangat sayang sama dirimu. Rezeki kamu juga alhamdulillahnya berlimpah ya, berkah. Jadi kamu nggak kesulitan untuk keuangan kamu, dan untuk urusan kerjaan juga kamu bisa kayak mencapai goals yang sudah kamu rencanakan di tahun 2021 bisa tercapai. Jadi memang Scorpio PL1 memang auranya, kalau kamu memang belum siap untuk open your heart for someone ya, jadi untuk seseorang ya jangan dibuka kalau kamu belum siap. Jangan dipaksakan hati kamu untuk menerima sesuatu hal yang baru yang memang kamu masih butuh proses untuk membersihkan diri kamu dari hal-hal yang mungkin bikin kamu sedih atau trauma, atau memang ada banyak hal yang harus kamu lakukan dulu lah untuk dirimu. Jadi fokus dulu ke hidup kamu. Bagaimanakah yang berpacaran? Ada di Impress. Hubungannya semakin bagus, saya rasakan bagus. Cuman hati-hati, di sini ada Ace of Wands. Ada ujian juga lumayan besar. Queen of Swords ya, ada ujiannya juga yang ada ujian yang tiba-tiba besar di tengah-tengah keharmonisan kalian. Ada kartu As tongkat adalah mungkin kamu bisa jadi pets ya. Tiba-tiba kamu merasakan ada keraguan, ada ujian, sehingga kamu mendapati bahwa kamu mulai ragu dengan pasangan kamu. Pada saat di sisi kamu sudah mulai cinta-cintanya sama dia, di sisi kamu sangat yakin sama dia, ternyata tiba-tiba saat ada sesuatu hal yang bikin dirimu kayak ragu. Jalan mana yang harus kamu pilih? Mana yang harus kamu pilih? Cinta kamu atau kehidupan kamu yang lain? Nah, di sini memang hati-hati, mungkin akan ada ujian di antara kalian berdua ya. Hati-hati, di sini ada seduction ya, ada sesuatu yang mungkin di sini kartu terakhir juga I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Nah, ini bahaya banget. Nggak tahu kamu atau memang pasangan kamu yang nanti tiba-tiba merubah haluan di antara hubungan kalian. Jadi kalian memang misalnya akan ada sesuatu hal yang terjadi yang tadi tiba-tiba di tahun 2022 hubungan kalian sangat bagus, dan tiba-tiba terjadi sesuatu hal dan kalian akhirnya tidak bisa bersama. Jangan bersedih, semua itu kehendak Tuhan, semua seizin Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini mungkin itu yang terbaik. Jadi jangan terlalu tidak terima dengan kondisi yang mungkin sangat tidak baik yang akan kamu terima di hubungan kamu. Nggak terima itu juga boleh, tetapi kalau nggak terima terus-terusan itu juga nggak akan fair.
Jadi sangat memalukan berusaha kalau kamu nggak terima. Dia sudah tidak mencintai kamu misal, ngapain kamu mengejar dia? Kamu masih cakep, kamu masih oke, kamu masih bisa cari yang lain, orang yang lebih baik lagi. Jadi di sini masa merasakan hati-hati untuk hubungan kalian akan ada badai, ada sesuatu yang bikin akhirnya entah kamu atau pasangan kamu yang merubah haluan jalan cinta kalian. Jadi mungkin akhirnya itu tadi. Bisa jadi kamunya memang bertemu dengan seseorang ternyata yang tergoda dengan orang, atau bisa jadi pasangan kamu. Di sini saya tidak bisa membaca siapa-siapanya, tapi hubungan kalian akan diuji seperti itu. Kalau kalian memang tidak lulus dengan ujian itu ya, ada dengan tidak bisa tiba-tiba cinta kamu tuh bergetarnya dengan orang lain, saya juga tidak bisa melarang, karena hati itu yang bicara. Jadi dan kalian juga belum menikah. Mungkin ada banyak hal ya, kalau orang belum menikah apalagi sudah serius, ujiannya akan sangat berat sekali. Jadi kalau memang kalian bisa lalui oke, itu akan bagus. Tapi kalau kalian memang sudah terjadi sesuatu nanti dan akhirnya kalian the end dan hubungan kalian tamat, itu berarti yang terbaik untuk Tuhan harus diterima. Yang menikah, the key to prayer is to forget what I think I need. Yang memang benar, kunci hidup adalah berdoa. Kunci hidup kamu adalah berdoa untuk bisa melupakan masalah kita sejenak, bisa mengendapkan masalah kita sejenak. Jadi memang berdoa itu adalah jalan bagaimana kita bisa rilis energi kita agar tidak terlalu tinggi kesedihannya, energi negatif kita bisa mengendap. Karena masalah terus ada ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapinya adalah kuncinya dengan berdoa. Ada shocking news, ada berita yang sangat mendadak di yang menikah. Ya, ada stroke sebentar. Ada urusan cinta. Ada urusan cinta yang sangat serius di antara kalian ya. Di hubungan pernikahan kalian itu ada sesuatu yang serius. Saya rasakan hubungan kalian, hati-hati. Jadi apapun yang terjadi di sini, 5 of Wands, ada 10 of ada sesuatu yang berat yang menguji kalian. Di tahun 2022, ujian berat itu tapi bisa kalian lewati, saya rasakan. Di awal tahun, berapa ini? Bulan 1, bulan 2, bulan 3, itu sangat berat. Tapi ujian itu, walaupun ada berita yang sangat tidak mengenakan atau berita yang sangat berita, anggap aja berita yang tidak baik lah. Berita yang tidak baik lah. Jadi kalian harus bisa apa yang harus kalian lakukan harus kalian lakukan. Kalian adalah di pernikahan yang ujiannya pasti akan terus bertubi-tubi ya. Dan makanya harus kuat dengan apapun yang nanti di 2022. Di pernikahannya memang akan ada ujian berat untuk pernikahan kalian. Ini ujian berat ini bisa jadi pihak ketiga itu ya keluarga atau banyak hal ya. Jadi ada yang sangat berat di situ yang mungkin ini tentang hubungan kalian sih, lebih ke dalam sangka-sangka ke hubungan kalian yang juga diuji. Jadi kalian harus bisa saling percaya. Di sini ada the lover ya, kuncinya bahwa kalian harus saling percaya, saling support satu sama lain, biar kalian bisa mengangkat beban kalian sama-sama. Ada 10 of Wands dan 5 of Wands, kalian harus bisa mengalahkan semuanya bersama-sama. Jadi kalian berdua itu akan menghadapi hal-hal yang mungkin berat, tetapi ingat kalau untuk pernikahan memang kalian akan menghadapi sesuatu yang berat. Ini bukan dari keuangan atau dari apa, tapi lebih ke kalian berdua. Jadi kalian berdua harus bisa bicara baik-baik, bisa kalau bisa minta petunjuk sama Tuhan jalannya bagaimana. Jangan terlalu berusaha berusuh untuk menyimpulkan sesuatu. Diselidiki dulu, dilihat dulu, dianalisa. Jangan terlalu berusaha berusuh untuk menentukan bahwa hal ini harus seperti ini atau hal ini harus seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus bisa kontrol dirinya kuat masing-masing. Dan ada delangkor di situ bahwa kalian harus bisa saling percaya satu sama lain untuk yang menikah. Jadi tidak boleh percaya sama orang lain dulu, saling percaya sama pasangan masing-masing ya. Maka di situ akan ada jawabannya nanti ya. Dan bagaimanakah kesehatan untuk Scorpio pada 1?
Kesehatan Scorpio PL1, saya lihat. Kesehatannya hati-hati. Kalian bisa kena sakit, energi kalian begitu tinggi, energi negatifnya, jangan terlalu banyak pikiran. Kalau shock harus cepat, bagaimana kalian bisa menetralkan diri, masih ada. Jadi kesehatan kalian harus benar-benar jaga ya, karena saya merasakan kayak ini saya melihat dari auranya lebih ke kayak pikiran kalian. Jadi kalau kalian stres, kalau kalian memang menghadapi sesuatu yang berat, jangan sampai lupa makan. Jadi pada saat kita stres, sekali lagi energi itu terkuras banyak sekali. Makanya kadang kalau kita stres, asam lambung kita naik, harus segera makan. Jadi jangan sampai kalian nggak makan, itu bisa jadi sakit, penyebab kalian sakit ya. Jadi kalau bisa itu tadi, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan, dan ingat kalian harus sehat terus kan, karena kalian tuh harus ada untuk keluarga kalian gitu ya. Angka keberuntungan dan angka 6. Jadi 6, 7 sama 11. Jadi ada yang jumlah 11, jumlah 6, jumlah 7, atau yang di sampingnya 7, di sampingnya 6. Apalagi warna keberuntungan merah muda, kuning, sesuatu yang berhubungan dengan warna coklat, yang berhubungan dengan warna tanah atau warna alam ya. Jadi bisa hijau, biru gitu ya. Bagaimanakah Scorpio PL2? Kehidupan untuk Scorpio PL2. Saya merasakan energi kamu 2021 ke 2022. Jadi 2022 adalah fase berat ya kalau dari aura. Tetapi ada hal yang harus kamu lakukan. Memang ini yang harus kalian lalui untuk fase yang lebih baik dan terbaik dari Tuhan. Jadi pada saat kalian menghadapi ujian di tahun 2022 dan itu sangat-sangat berat, kalian harus ingat bahwa ini adalah fase di mana kamu harus melalui ini, karena ada sesuatu hal baik yang akan diberikan Tuhan sama kamu. Itu kuncinya, clue-nya ya. Bagaimana kartu pertama? Ada K. Di sini ada 8 wajib ya. 8 wajib ini, wajib ini adalah menandakan keinginan, sebuah cita-cita, bahwa kamu tuh punya keinginan yang sangat kuat untuk mimpi kamu. Orang pasti punya mimpi masing-masing. Kuncinya adalah kamu sudah memegang kuncinya, kamu sudah berjalan di koridor itu, tinggal bagaimana kamu bisa. Kartu kedua ada mountain. Jadi bagaimana kamu bisa mau mendaki ini dengan apa ya? Mendaki gunung itu pastinya susah banget. Untuk menggapai ke puncak, kamu harus lelah, letih, ya. Terkadang kita harus mengalami kayak tiba-tiba terpeleset. Nah itu kalian harus ingat bahwa kalian tuh mau ke puncak. Kalian sudah pegang kuncinya. Kalian tuh sudah tahu bagaimana cara mendaki gunung lah. Survivalnya gimana kamu udah tahu. Tinggal bagaimana menata hati kamu agar kamu tetap terus bisa kayak menata jiwa kamu, bahwa menyemangati diri kamu bahwa oke, aku belum sampai ke puncak, aku nggak boleh menyerah, aku harus kuat, aku harus menjaga hatiku. Menaik gunung harus jaga sikap, jaga semuanya. Nah, di sini untuk mencapai puncak, kamu harus jaga sikap semuanya, perilaku kamu semuanya. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah bilang aku capek, jangan. Lebih baik diem, banyak diem, dan jika kamu merasa capek, istirahat, tidur. Kamu merasa rasanya sedih, kamu berdoa. Kamu merasa sangat-sangat lelah, buat berdoa lagi. Atau mungkin kalau ada rezeki lebih, dibuat sedekah. Jadi itu adalah cara untuk bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi kamu biar kamu stabil. Di kartu ketiga ada moon. Di sini ada 8 heart ya. Apa itu tanda cinta kalau di kartu Remi. Ini menandakan bahwa kamu harus berbesar jiwa di tahun 2022. Dengan itu tadi seperti saya bilang, bahwa kamu lelah tidur, kamu sedih, kamu minta berdoa, kamu minta kekuatan sama Tuhan. Jadi besarkan hati kamu sebesar-besarnya, biar hati kamu tuh terus bersinar ya. Mungkin terkadang sinarnya tidak harus on terus seperti matahari, tetapi kadang seperti rembulan, karena itu manusia. Ada dimana kita ada fase sedih, tiba-tiba ada hal yang makin sedih,
kita redup lagi, kita berusaha menguatkan lagi. Memang kita tuh seperti rembulan, harus ada kayak penguatan diri, harus ada energi. Nah, kita harus minta ke sumber energi itu. Siapa? Tuhan. Rembulan minta ke sumber energi adalah matahari, kita mintanya sama Tuhan. Jadi itu kuncinya, kamu adalah itu. Five of Pentacles, urusan uang, urusan banyak hal yang bagaimana keseimbangan dalam kehidupanmu memang belum terlaksana. Dan di sini ada the moon, ada banyak gangguan, ada banyak hal yang arah rintangan yang akan kamu hadapi di tahun 2022, dan itu memang sangat tidak mudah dan membutuhkan mungkin biaya yang besar juga. Five of Wands, kamu harus ingat justice ya. Ada hal yang harus kamu capai di tahun 2022 dan harus selesai. Ada Three of Wands di sini. Jadi memang butuh sesuatu hal dari luar yang mungkin kamu harus bisa kayak mencari teman untuk bicara, mencari seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol, atau kamu bisa jadi untuk menghadapi masa-masa hidup kamu itu. Kamu harus ada referensi yang baik ya. Jadi ingat bahwa kamu harus mencapai ke puncak itu. Harus kamu melakukan itu di tahun 2022 untuk menghadapi hidup kamu. Kamu harus mencapai itu. Jadi memang saya merasakan di sini benar-benar bikin emosi kamu itu luar biasa, harus diuji. Di tahun 2022 benar-benar menguji emosi kamu. Dan di sini biar energi positif kamu terus bagus, kamu harus selalu mendekat sama Tuhan ya. Jadi kamu harus selalu mendekat sama Tuhan. Tidak boleh kamu jauh-jauh sama Tuhan. Biar kamu tidak lepas kontrol. Jadi pada saat kamu menghadapi ujian yang besar, akhirnya kamu lepas kontrol. Akhirnya kamu bisa, orang pada saat emosi itu bisa kayak menyakiti orang sekitar yang kita nggak sadar, menyesal di kemudian akhirnya ya. Jadi satu hal lagi, kuncinya kamu bisa, jika ujianmu berat di tahun 2022, kamu harus gak boleh mengeluh. Maksudnya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku harus menghadapi ini? Jangan sampai seperti itu, karena yang mau kamu raih itu suatu yang besar. Jadi pastinya kamu akan menghadapi ujian juga besar. Kamu harus bisa melewati itu biar kamu segera lulus ya. Bagaimana keuangan kamu? Ada house, bagus. Kalau untuk urusan keuangan bagus. Di sini damai. Walaupun mungkin untuk urusan rezeki Scorpio Pile 2 belum yang besar, tetapi setiap bulan ada. Setiap hari kamu dapat rezeki. Jadi sudah ada takarannya, ada house. Kamu masih bisa membahagiakan keluarga kamu walaupun mungkin kamu harus mengikat-ikat pinggang kamu di tahun 2022. Ada Lily. Lily ini adalah cerminan dari kedamaian, kebahagiaan, ujian yang berat juga. Jadi memang di sini ada skop ya. Jadi di sini skop yang menandakan bahwa rezeki kamu besar, semuanya juga dimudahkan sama Tuhan, semua takaran. Jadi tahun 2022 kamu daripada 2021 masih bagusan 2022 rezekinya, tapi memang ujiannya lebih berat. Kalau saya lihat kehidupannya, ujiannya lebih berat di tahun 2022. Jadi kamu harus stay humble, berpasrah diri sama Tuhan ya, seperti bunga lili. Bunga lili itu filosofinya itu ada kedamaian, ada kesedihan, dan memang harus kamu ada kebahagiaan. Jadi memang hidup itu seperti itu. Kamu harus bisa melaluinya ya. Rider, kamu memang seseorang yang mungkin di keluarga kamu adalah seorang ridernya. Di sini ada 7 love, ada 7 untuk kartu love ya. Jadi memang kamu harus berbesar cinta. Semua yang harus kamu lalui walaupun berat, kamu harus dengan cinta. Semuanya harus kamu ingat bahwa ini bentuk cinta kamu terhadap keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayang. Memang kamu harus bekerja keras seperti ini. Dan bersyukurlah kamu yang mungkin menjadi rider di keluarga kamu, menjadi mercusuar di keluarga kamu, menjadi tulang punggung di keluargamu. Berarti memang kamu mampu. The Chariot di sini adalah semua tergantung bagaimana kamu bisa menyikapi hidup kamu. Jadi pada saat kamu dapat ujian yang besar dan memang kamu harus keuangan harus benar-benar menata banget ya. Jadi benar-benar mengatur banget di tahun 2022. Ya kamu harus bisa kayak
bisa tegas terhadap keluarga kamu bahwa kita harus menghemat, tahun 2022 kita harus begini-begini, gaya hidup kita harus dengan kondisi keuangan seperti ini harus masih begini. Jadi benar-benar kamu harus terus terang. Saat ini kamu masih bekerja keras, keuangan kamu memang ujiannya juga berat, tetapi akan ada pencapaian yang luar biasa di kehidupan kamu. Khususnya mungkin kehidupan kamu atau cita-cita kamu atau karir kamu akan ada kenaikan pesat. Di sini ada Eight of Wands. Ini ada nah bisa jadi karena perpindahan cepat dan pesat itu, sehingga pada saat kamu memutuskan ada sesuatu yang cepat itu, kamu akan memutuskan untuk berpindah kerja atau berpindah mata usaha. Jadi di tahun depan tuh kayak ada proses di mana kamu dengan kondisi keuangan yang seperti ini, hanya kamu tahu, oh, aku harus melakukan ini. Jadi ada hal baru yang harus kamu lakukan, hal baru yang harus kamu berani kamu lakukan dengan semua keahlian kamu, kepandaian kamu, kekuatan kamu. Itu memang kamu harus berani melakukan untuk itu tadi. Jika harus kayak melakukan memang kamu harus melakukan usaha yang baru, it's okay. Itu memang di tahun 2022 waktu yang tepat untuk kamu melakukan usaha yang baru. Jika memang kamu ada usaha baru, lakukan. Itu waktu yang tepat untuk menghindari masalah keuangan kamu. Jika memang di 2021 kamu sudah punya rencana, bisa kamu lakukan di 2022. Dan saya merasakan aura yang bagus untuk kamu buka usaha baru itu di bulan Maret. Itu energinya positifnya besar, bagus banget ya. Jadi biasanya kalau kamu misalnya mau memulai di hari-hari yang baik itu akan membawa berkah ke kamunya. Nah, di Januari energi negatifnya sangat besar. Jadi hati-hati ya, kamu harus hati-hati, jangan dibikin sedih. Di bulan kedua, emosi kamu agak harus dikendalikan. Di situ kamu diuji tentang amarah kamu, bagaimana kesabaran kamu. Di bulan ketiga ada energi positif yang lumayan bagus. Di bulan keempat, jadi kalau di bulan 3 ini energi positif kamu besar banget. Bulan keempat mulai menurun, bulan kelima mulai menurun. Jadi bulan keenam, bulan ketujuh hampir sama dengan bulan ketiga, energi positifnya bagus banget. Biasanya kamu berasa bahagia banget, banyak kemudahan di bulan-bulan itu. Bulan 8 energi positifnya masih berimbang 50-50. Bulan 9 energi negatifnya gelap, hati-hati kamu akan merasa lelah. Biasanya kalau energi negatifnya tinggi, capek, berasa semuanya itu tidak mudah gitu, berasa berat terjadi di hati itu ya. Bulan 9 sangat gelap, hati-hati, berasa semuanya capek dan sedih. Bulan 10 masih sedih ya, jadi harus dilawan dengan cara itu tadi, menaikkan energi positif, yaitu mengambil energi dari sumber energi kita, yaitu Tuhan. Jadi berdoa, banyak berdoa pada Tuhan. Bulan 11 dan 12 dirimu mulai bersinar. Semoga di tahun 2022 dirimu akan mendapatkan kejayaan. Di tahun 2022 Scorpio pada 2 adalah seperti dirimu masih mendaki gunung ya, masih mendaki gunung, jadi ujiannya lumayan berat. Oke, bagaimana ke asmara? Akan saya open satu kartu untuk asmara single. Ada the key to prayer is to forget what I think I need. Jadi kalau kamu ingin melupakan seseorang ya, melupakan seseorang yang sulit kamu lupakan ya, di tahun 2022 itu kamu harus banyak berdoa. Di sini memang harus banyak berdoa. Kuncinya itu berdoa, minta sama Tuhan agar bisa kayak mengikhlaskan. Ya Allah, ya Tuhan, beri saya kekuatan untuk agar bisa melepaskan hal yang bikin saya sedih, hal-hal yang harus saya lepaskan tapi belum sulit saya untuk melepaskan. Jadi minta terus. Jadi kamu harus berdoa. Memang di bulan di tahun 2022 kamu masih merasakan hati itu masih rasanya sakit, sedih ya, masih dirimu kayak sulit melupakan seseorang. Dan memang makanya tadi di kartu pertama kamu harus kuncinya yaitu minta sama Tuhan. Ada King's Cups ya, di sini King's Cups ya, jadi memang lily. Mungkin saat ini memang kamu kayak terkulai, lemas, benar-benar kamu tuh sedih, kamu benar-benar kayak habis dipetik
terus dibuang, jadi gitu ya. Jadi kamu merasakan hal yang sangat seperti itu, sangat berat ya. Dan bagaimana kamu melupakannya juga sangat berat. Di sini ada Chariot. Tergantung dirimu. Bagaimana cara kamu bisa kayak mengatasi problema dalam hati kamu adalah dirimu. Apakah kamu ingin terus seperti ini terus, merindukan atau sedih yang tidak berarti? Apakah kamu harus wasting your time setiap hari untuk memikirkan dia yang sepertinya harus benar-benar kamu lupakan? Kamu harus melanjutkan hidup kamu terus. Hidup selalu berjalan terus, dan kamu harus bisa menerima kenyataan. Di sini ada Page of Swords ya. Menerima kenyataan. Di sini ada Death, bahwa harus kamu kubur kuat-kuat, harus kamu benar-benar kamu matikan perasaan itu, kamu bunuh perasaan itu. Tidak seharusnya masih hidup di dalam hati kamu, tidak seharusnya, karena cinta itu harusnya sudah padam. Jadi kamu harus siap menerima kenyataan itu, dan kamu minta sama Tuhan. Sesulit apapun itu pasti ada jalannya, pasti bisa pasti ada solusinya lah. Tuhan ngasih sesuatu itu, nggak mungkin nggak ada. Tergantung bagaimana dirimu bisa kayak meyakinkan dirimu bahwa kamu bisa move on. Nah, bagaimana dengan yang berpacaran? I'm the dream of the dreamer. Bisa merasakan yang Scorpio pile 2 ini jatuh cinta banget nih, lagi falling in love banget. Di sini ada coffee yang menandakan bahwa memang kalian lagi kayak di mabuk asmara. Di sini ada garden juga ya, kalian benar-benar di mabuk asmara. Banyak hal yang bahagia. The lovers, kalian benar-benar di mabuk asmara di sini. Page of Swords. Nah, kalian sudah di mabuk asmara, sudah sama-sama sayang, sama-sama cinta, mau dibawa kemana tuh sudah kalian harus share. Kalau sudah serius ya harus segera bagaimana caranya agar kalian bisa segera ke sesuatu yang serius, biar lebih hubungan kalian lebih sakral lagi sih. Sebenarnya di sini cuman kayak tinggal bagaimana kalian bisa kayak bertahan. Di tahun 2022 hubungan kalian pasti akan ada gonjang-ganjing, tetapi saya melihat merasakan masih bertahan. Di situ adalah dirimu untuk mempertahankan hubungan kamu itu yang luar biasa. Memang tidak sulit sih aku rasakan, karena power kalian tuh begitu besar, cinta kalian begitu besar satu sama lain. Jadi tinggal kalian memelihara aja dan menjalaninya. Bagaimana yang menikah? My happiness is a direct reflection of my level of it in the universe. Benar. Jadi memang kebahagiaan kita adalah bagaimana kita, sekuat apa sih kita menghadapi hidup kita, sekuat apa kita menghadapi ujian kita. Nah, itu tergantung bagaimana hati kita. Nah, kita selalu minta petunjuk dong sama Tuhan pada saat kita tersesat, sedih. Di tahun 2022 adalah kamu lagi kayak healing untuk dirimu tentang banyak hal yang di tahun 2021 telah banyak kamu lalui, banyak hal. Dan di 2022 kayaknya kamu di sini ada house, lagi bagaimana pingin damai aja lah sama fokus sama keluarga, fokus sama anak, fokus sama suami, fokus sama istri. Jadi lebih ke kayak dirimu bagaimana ingin bahagia dengan mereka dan lebih suka di rumah juga. Ace of Cups, hubungan kalian semakin baik, semakin salingnya luar biasa, saling menghormati. Saya merasakan betapa ada kehangatan, cinta kalian luar biasa, kalian bahagia dengan keluarga kalian. Ace of Coin dan Ace of Cups. Jadi memang yang menikah ini kayaknya akan mendapat ada pencapaian yang dia raih, ada rizki, ada kemudahan, ada titik di mana dia akan tercapai di tahun 2022 yang berkeluarga, dan juga rizkinya bagus. Jadi kayaknya akan ada fortune, ada keberuntungan yang akan mampir di hubungan yang menikah. Bisa jadi yang belum punya anak, bisa jadi yang biasanya rezekinya di tahun 21 kalian mengalami kesulitan, di tahun 2022 kalian akan banyak peningkatan yang sangat signifikan ya. Amin. Bagaimana kesehatan untuk Scorpio pile 2? Kesehatan Scorpio pile 2 lebih ke tadi saya merasakan bagaimana kalian bisa memendam amarah kalian, jadi ke emosi kalian. Kalian harus bisa tenang ya. Sebagian besar dari Scorpio pile 2 kayak menahan emosi di tahun 2022, menahan amarah. Dan ada lemak dalam darah juga yang luar biasa tinggi. Hati-hati. Terus sesuatu yang berhubungan dengan lutut, hati-hati. Sesuatu yang berhubungan dengan jantung, hati-hati. Paru-paru,
hati-hati. Jadi yang berhubungan itu sama ginjal, hati-hati. Kalian harus mungkin bisa menjaga kesehatan, jaga kesehatan sebaik-baiknya. Angka keberuntungan, saya ambil kartu dulu. One. 3. Oh sorry, angka keberuntungan kalian 7 sama angka keberuntungan saya mengambil 2 angka 7. Berarti angka keberuntungan kalian adalah 7. Bagaimana warna keberuntungan kalian? Saya lihat biru laut, sama warna putih, juga warna kuning pastel ya, sama gold ya. Oke, bagaimanakah Scorpio? Bagaimana dengan kehidupan kalian ya? Saya lihat dulu. Ada the world. Perfecto ya. Jadi kehidupan kalian akan ada sesuatu yang bagus. Ini adalah pertanda baik, the world ya, untuk kehidupan kamu. Berarti kehidupan kamu akan semakin baik. Signs tandanya adalah di sini ada self confidence to create, taking a chance on, from the impressiveness of in Leo. Do you what you want to, and jadi memang di sini adalah time to move on. Jadi memang time to move time untuk kamu bagaimana bisa kayak apa sih yang kamu inginkan di tahun 2022, apa sih yang jadi ada kesempatan baru, ada kesempatan bagus untuk kehidupan kamu, ada kesempatan yang bagus. Mungkin bisa jadi ini lebih ke kayak dirimu punya sesuatu nih, punya kreativitas. Kamu punya kreativitas yang mungkin harus kamu kembangkan, kamu seriusi, kamu tumbuh kembangkan di tahun 2022 ya, bakat kamu. Ada buket ya, ini tanda juga bagus ya, bahwa akan ada penghargaan, ada sesuatu yang kamu raih sehingga kamu dapat apresiasi dari banyak orang, dan kamu harus bisa menjadi dirimu sesungguhnya, the person. Di sini ada ace, ada as, scops ya. Jadi memang ini rezeki bagus, ini hubungannya dengan karir kamu, rezeki, banyak hal, bisa jadi karir atau dirimu memang mencapai sesuatu. Jadi memang di tahun 2022 dirimu harus bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu harus menjadi pribadi kamu sendiri, menjadi diri kamu sendiri. Kamu tahu yang harus kamu lakukan. Jika memang kamu sudah niat nih, punya rencana nih, aku harus begini di tahun 2022 awal tahun, kamu harus siap untuk menjelajahi kehidupan baru kamu. Dan di sini ada Ace of Cups. Nah, kayaknya ini saya memang merasakan Scorpio Pile 3 ini kayaknya ada keberuntungan ya untuk dirimu. Ada hal-hal yang akhirnya bisa kamu bisa kayak kamu capai, yang dulu tempat duduk yang belum bisa. Pentacles, ada Ace of Cups, rezekinya juga bagus, rezekinya juga berlimpah kayaknya. Ada hal-hal yang luar biasa. The Hermit. Jadi pada saat semuanya tercapai, jangan lupa kamu jangan lupa sama Tuhan lah. Jangan sampai lupa, tidak ada waktu untuk Tuhan maksud saya. Di sini saya merasakan aura kamu bersinar banget di tahun 2022. Banyak hal yang akan kamu dapat, banyak hal yang akan kamu capai yang mengembirakan orang sekitar kamu, mengembirakan keluarga kamu. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada di 2022, dan ini adalah hal yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Ada kesuksesan, ada keberhasilan, dan ada pencapaian yang bagus dan luar biasa. Untuk keuangan, Page of Cups, seperti saya bilang bahwa akan ada sesuatu hal bagus untuk Libra di pile 3 ini. Sorry, untuk Scorpio ya. Untuk Scorpio, dari sini ada Page of Cups, bahwa kamu akan mendapatkan rezeki, mendapat sesuatu. Di sini kalau rezeki yang tidak sama dengan tahun-tahun biasanya. Ada hal yang luar biasa di tahun 2022 untuk Page of Pentacles. Kamu bisa menjadi penghasil uang, menjadi mesin ATM yang luar biasa. Four of Cups. Mungkin akan ada kebimbangan yang mungkin di awal kamu ada kebimbangan luar biasa untuk dirimu ya. Ada bikin stres, harus bagaimana. Di awal tahun mungkin kamu mengalami kayak saya merasakan aura yang berat itu di awal-awal tahun, bahwa kamu akan melakukan sesuatu untuk hidup kamu. Ada hal-hal yang mungkin di sini ada the Chariot.
tergantung bagaimana kamu bisa mengelola diri kamu. Keyakinanmu gimana? Dengarkan hati kamu untuk melangkah. Untuk berjuang itu dengarkan hati kamu. Kamu yang tahu, kamu bisa merasakan bahwa kedepannya ini aku bisa sukses dengan ini. Rasakan dengan hati kamu. Ada Four of Cups. Akan banyak ujian juga. Ujian mungkin berat ya untuk sisi keuangan. Kamu untuk mencapai hal-hal yang mungkin kamu inginkan, memang ujiannya ini pertama dari uang. Di sini, nah, ibaratnya kamu harus kayak mempunyai mengambil risiko yang sangat banyak dan sangat besar. Ada The Lady. Nah, di sini ada kartu As. Yang penting adalah di sini kuncinya bahwa kamu harus yakin dengan diri kamu sendiri. Jangan takut dengan bayang-bayang kamu. Tanda dari semesta adalah di sini adalah the serving of other, the details of do you what do must do. Benar kan? Jadi apa yang saya bilang bahwa kamu tahu do what you must do, and resulting from the perfectionism of. Jadi benar-benar kamu harus punya metode untuk bikin kekuatan kamu berlebih, bikin semangat kamu berlebih. Karena di sini the details of do what do must do, the serving of other. Jadi memang kamu itu ibaratnya kamu harus mengabdi kepada Tuhan dengan cara begini. Just lakukan aja, lakukan keyakinan yang bisa. Memang kamu itu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, dan memang kamu harus sedikit agak emosional di sini. Mungkin ada beratnya, ada pertentangan untuk hal-hal yang akan kamu lakukan di kehidupan kamu. Untuk Rizky, selebihnya saya rasa kamu baik-baik aja. Rezeki kamu juga bagus. Saya merasakan aura rezeki kamu walaupun ada pencapaian yang tinggi, walaupun keuangan kamu belum berimbang ya, karena memang masih dalam perjuangan. Keuangan kamu lumayan bagus, walaupun tidak sebagus hal yang kamu gapai di tahun 2022. Kalau untuk keuangan masih bagus, masih lumayan, tidak perlu dikhawatirkan. Walaupun harus di situ sekali lagi kamu akan ada pengorbanan yang tinggi untuk keuangan kamu, untuk mencapai kesuksesan kamu. Di sini harus siap mental ya, siap semuanya, harus dihadapi. Tetapi ingat, tadi ada Ace of Pentacles, ada Ace of Cups di kehidupan kamu, berarti di tahun 2022 banyak hal yang mengembirakan daripada tahun 2021. Dan di dalam 2021 ini memang untuk Scorpio Pile 3 sudah bersinar ya, sudah bagus sebenarnya. Sudah hal banyak, dia termasuk juga mengalami banyak kemudahan juga di tahun 2021 ini. Di tahun 22 akan ada sesuatu lagi, dan ujiannya memang agak lumayan berat. Jadi bisa dikatakan hati-hati dan harus jaga diri dan selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Bagaimana ke asmara? Asmara yang single. Kartu decknya ada Charm, Art, and Beauty are the way to pleasure from good times. Jadi di tahun ini kayaknya banyak kebaikan ya. Di sini ada Venus. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang keren ya, yang bikin dirimu kelepek-kelepek. Di sini ada Ascending juga. Di sini ada Learning, Expansion, New Peace. Ada sesuatu fase baru tentang cinta kamu. Ada planet Venus, berarti kamu akan bahagia, kamu akan bertemu dengan cinta. Four of Pentacles. Nah, jadi memang kayaknya di 2022 kamu akan menemukan cinta kamu yang bikin kekosongan jiwa-jiwa kamu yang kosong itu, ruang-ruang jiwa kamu itu akan terisi. Page of Pentacles, dan termasuk orang itu yang mungkin dengan kamu selama ini berserah diri, mengikhlaskan banyak hal yang mungkin tidak baik kepada dirimu, akhirnya kamu membuahkan hasil di tahun 2022. Akhirnya kamu bertemu seseorang yang bikin hati kamu menjadi luar biasa. Di Page of Pentacles, dan memang kamu saya merasakan ada aura pink. Untuk yang single mungkin akan bertemu dengan seseorang yang bikin dia akhirnya tidak single lagi nanti, dan sepertinya bikin dirimu berbunga-bunga juga. Bagaimanakah yang berpacaran? Signs-nya ada Leo, taking a chance ya. Nah, do what you want to, and the creativities. Jadi memang, di sini not enough. Jadi kamu itu harus, di sini ada leadership ya di kartu decknya. Jadi kamu harus bisa kayak menuntun
hubungan kamu tuh kemana, ke hal yang bagaimana, itu tergantung dirimu. Di sini ada hal yang bikin kayaknya ada rasa cemburu nih kamu sama pasangan kamu yang sebenarnya tidak perlu, karena di sini sebenarnya ada Eight of Wands, di Emperor yang menandang Ace of Wands ya. Jadi memang sebenarnya ketakutan yang kamu rasakan pada hubungan kamu itu sebenarnya tidak berarti. Ya, jangan sampai kamu merusak hubungan kamu dengan curiga-curiga yang nggak benar. Kesimpulan-kesimpulan yang kamu ambil dari otak kamu sendiri tanpa fakta. Jadi di hubungan kalian saya merasakan yang ngeblok itu kalian sendiri. Kamu sendiri sebenarnya yang bikin semuanya kayak tidak nyaman. Padahal sebenarnya pasangan kamu ini saya merasakan tidak ada masalah sebenarnya. Cuman karena sikap kamu yang terlalu childish, akhirnya dia merasakan kejenuhan akan sikap kamu. Dia merasakan kayak lelah dengan sikap kamu, mulai lelah. Jadi jangan biarkan, coba perbaiki diri kamu untuk tahun 2022 biar kalian bisa kayak nyambung lagi, biar bahagia lagi. Karena di sini masa merasakan kalian tidak ada pihak ketiga sama sekali. Pihak ketiga adalah sebenarnya pikiran-pikiran kalian sendiri. Kalian harus bisa dewasa untuk menjalin hubungan ya. Jangan terlalu kalian akhirnya punya, kadang jealous itu bikin karena kamu cemburu akhirnya kamu berprasangka begini. Ya jangan seperti itulah. Coba kamu bisa dewasa dan bisa kayak lebih tahu bahwa pacar kamu ini punya keluarga, punya teman. Jadi nggak hanya sama kamu terus. Coba dipikir sampai seperti itu ya. Jangan terlalu harus sama kamu terus, jangan. Dia punya karir, dia punya sekolah, dia punya kuliah, dia punya kehidupan ya. Dia belum jadi pasangan, kalian belum pasangan suami istri. Jadi kamu nggak begitu punya hak untuk yang keterlaluan walaupun kamu pacarnya ya. Di yang menikah, dating and power as a life or death issue. Use other people resources. Ada misteri yang terungkap di kehidupan pernikahan kalian di tahun 2022. Take a chance, jadi harus punya strategi ya untuk mengatasi masalah kalian. Di kartu The Three of Wands, harus bisa dibicarakan dengan baik. Harus bisa dibicarakan dengan baik. Ada Page of Pentacles dan ada Three of Pentacles. Hubungan pernikahan kalian sepertinya ada masalah yang sangat serius ya. Kalau saya lihat, jadi di tahun 2022 seperti ada meledak, ada bom waktu yang menjadi ke arah kalian sendiri. Pernikahan kalian sudah lama, tetapi kalian masih secara personal masih kurang terbuka. Secara personal kalian belum bisa bagaimana bisa kayak tahu apa yang harus dilakukan masing-masing, apa yang harus dilakukan kewajiban di antara kalian berdua, punya kewajiban, punya hak masing-masing. Kalian belum bisa itu. Jadi memang di sini adalah perkaranya adalah di sini adalah personal issue ya. Jadi di sini adalah kamu, permasalahan adalah dari kalian. Jadi kalian memang harus bisa kayak yang memutuskan bagaimanakah pernikahan kalian. Jadi kalian harus bisa dewasa. Apakah pernikahan kalian akan terus seperti ini atau memang kalian harus memutuskan hal lain? Karena semakin kesini kalian tidak tahu apa yang tidak bisa menghargai, mungkin tidak bisa tahu kewajiban masing-masing, sehingga akhirnya kalian bisa saling menyakiti. Akhirnya cinta yang dulu sangat besar akhirnya tiba-tiba pudar seiring dengan waktu. Jadi pesannya dari kartu tadi bahwa use other people resources ya, dan ada major change, the mysteries of love, personal power. Jadi itu dari kalian sendiri. Kalau memang kalian ingin merubah masing-masing dan ingin mencapai fase baru, masih ada kesempatan untuk kalian ya. Oke, bagaimanakah angka keberuntungan kalian? Saya sudah ambil satu kartu, yaitu ada kartu 8 dan warna angka 8 ya. Angka keberuntungan kalian hanya satu angka. Jadi yang jumlah 8 atau yang di sampingnya 8. Kesehatan kalian, saya merasakan yang Scorpio PL3, jangan sampai kelelahan, jangan sampai kurang air putih, perbanyak minum air putih, jangan terlalu banyak kopi atau minum minuman yang beli. Di
misalnya fresh tea apa gimana ya, seenggaknya aku harus diimbangi dengan air putih. Hati-hati dengan ada yang kena diabetes, ya, gula darahnya hati-hati, tekanan darahnya hati-hati di sini, kolesterolnya hati-hati, asam uratnya hati-hati ya. Hati-hati di penyakit itu. Bisa jadi kalau kalian tidak bisa hati-hati dan terlalu mungkin berlebihan, kalian bisa kena sakit nih. Di saat merasakan energi kalian naik untuk kesehatan itu, Scorpio paling tinggi itu di bulan ketiga. Hati-hati ya di hari itu, jangan sampai pada saat kalian mikir, jangan terlalu mikir, jangan lupa makan, jangan sampai kelelahan ya. Warna keberuntungan sampai hati ungu tua, putih, warna hijau muda, warna biru laut, warna merah muda, dan warna hitam tadi sama abu-abu. Oke, terima kasih. Semoga Scorpio selalu diberi kemudahan dan kekuatan di 2022 dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.